Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awal bacaan Ummul Quran, semoga pengajian ini barokah ya. La khadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali baiti wa dzurriyyati ashabihi wa mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa mu'allif hadzal kitab asanid al-ahadits wa syarh masail al-alim wa walidina wa walidikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan bahas hadis 193. Bismillahirrahmanirrahim. U'titu, diparingi ingsun, aku diberi sab'ina ing 70 apane alfan ewu min ummati, saking umat ingsun. Aku diberi 70.000 dari umatku. Yadkhuluna, padha mlebu sapa 70.000 al jannata ing swarga bi ghairi hisab, bin kelawan tanpa hisab. Jadi umat Nabi Muhammad ini ada yang spesial, yang masuk surga tanpa hisab, lancar ya. Wujuh mutai pira-pira wajai sab'ina alfan, 70.000 orang ini wajahnya iku kal qamari, ibarat rembulan, kaya rembulan terang, lailatul badri, dalam malam bulan purnama. Jadi terang wajahnya, bersinar. Wa qulubuhum utawi pira-pira atine sab'ina alfan ya, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, wajahnya bersinar. Wa qulubun pira-pira atine sab'ina alfan iku ala qalbi rajulin wahidin, ing atase atine wong lanang siji. Maksudnya itu sama imannya itu bagus-bagus. Fastazatu mokon jaluk tambah ingsun Rabbi ing pangeran ingsun. Azza ma mulya sapa Rabbi wa jallal mu agung sapa Rabbi. Aku minta tambahan kuota ya Allah. Ada enggak tambahan kuota lebih dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab? Fazatani moko nambahi sapa Rabbi ing ingsun ma'a kulli wahidin, sartane saben-saben wong siji sab'ina alfan ing 70 apane alfan ewu. Jadi tambahan kuota setiap satu orang mendapat kuota 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000. Riwayat hadis Ahmad an Nabi Bakar dan Abu Bakar ya. Jadi 70.000 dikalikan 70.000 ya. 7 kali 7 49 ya. 70.000 itu nolnya 4 ya. 4 tambah 4 menjadi 8 nolnya ya. 49 tambah nolnya 8. Berarti berapa itu? 49 tambah 08. Nek 0 namanya miliar, jadi 4.900 miliar ya, 4.900 miliar manusia ya. Alhamdulillah, ini rahmat dari Allah ya. Di sini tidak diterangkan siapa, tapi dalam hadis lain insyaallah di dalam Riyadhus Shalihin itu ada keterangan, kalau enggak salah di dalam bab taubat ya. Jadi orang yang spesial adalah
alladzina la yarquna wa la yastarquna, yang enggak minta disuwuk, yang tidak nyuwuk dan tidak minta disuwuk. Alladzina la yarquna wa la yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang tidak nyuwuk dan minta disuwuk dan bertawakal kepada Allah. Nyuwuk yang bagaimana? Ruqyah, kalau banyak ruqyah ya. Di sini adalah yang bersifat negatif. Kalau dukun ya. Di sini yang negatif itu dukun, datang-datang ke dukun. Jadi tidak islami. Kalau pakai Al-Quran ini yang memang ajaran Rasulullah ya. Kayak sahabat ini pernah hijrah, diusir, ternyata kepala kampungnya disengat ular. Sahabat dimintai untuk mengobati, ternyata dibacakan Fatihah dan dijanji dapat hadiah kambing yang banyak. Setelah ditiupkan kakinya dengan baca Fatihah, ditiup sembuh. Maka sahabat karena hati-hati tanya hukumnya upah atau wejani bahasa Jawa dia, ongkos nyuwuk ini. Kalau sekarang ongkos meruqyah ya, membaca Fatihah terus diberi hadiah. Boleh enggak Nabi? Bagaimana hukumnya? Bahasa sini tuh ijenek karen-karen itu. Itu artinya boleh. Nah, ini boleh, buktinya pakai ayat Al-Quran, nggak apa-apa nyuwuk pakai ayat Al-Quran. Bahasa orang sekarang itu katanya ruqyah, di ruqyah. Kalau orang Jawa ya nyebut nyuwuk. Tapi yang positif pakai Al-Quran, pakai hadis Nabi. Nabi juga mendoakan ya. Ya. Kalau ada orang panas kan didoakan. Bismillah turbatu ardina yusfa sakimana. Ya. Itu boleh. Nah, yang tidak boleh itu yang dukun yang pakai perewangan itu, yang minta tolong jin, yang tidak kepada Allah mintanya, tapi seolah-olah dirinya yang kuat, yang bisa menyembuhkan, atau minta tolong jinnya. Ini yang nggak boleh. Jadi sekali lagi, yang membuat sembuh itu Allah ya. Bersopanlah seperti Nabi Ibrahim, idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan ya. Dialah yang menyembuhkan. Itu berarti yang menyembuhkan adalah Allah. Tukang suwuk itu cuma perantara saja, dokter perantara, obat perantara. Hakikatnya yang beri sembuh adalah Allah. Kalau seperti ini ya nggak apa-apa, mintanya kepada Allah. Wasilah obat, wasilah dokter, wasilah tukang yang bisa mendoakan ya. Jadi intinya adalah yakin kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Itu yang termasuk ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini tidak punya syirik sama sekali ya. Rawan yang hadis Ahmadu an Abi Bakr. Makanya ada kecaman-kecaman orang mendatangi dukun atau kalau tulisnya kahin. Kahin zaman dulu itu adalah mendapat bisikan dari setan yang naik ke langit ya, mendengarkan geritan kolam dan mendengarkan goresan takdir, maka setan dengan dibumbui dibisikkan kepada para kahin, para dukun-dukun. Nah itu mereka banyak bohongnya. Ini namanya kahin yang dilarang untuk didatangi, jangan minta tolong pada dia. Apalagi sekarang banyak dukun-dukun cabul ya. Dukun-dukun yang menyembah-nyembah selain Allah ya, nyembah blorong, nyembah apa itu. Ya macam-macam sekarang banyak, ada petara karang, ada blorong, ada ada macam-macam ya. Nah itu keliru yang diminta itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Kalau yang benar minta kepada Allah, yang keliru minta pada selain Allah. Ini yang nggak boleh ya. Kita yakin pada obat aja nggak boleh kok. Ini obat yang menyembuhkannya nggak boleh. Yang menyembuhkan Allah lewat obat. Buktinya Nabi Musa sakit gigi, ya. Lapor pada Gusti Allah, curhat, ya Allah sakit gigi, ya udah. Khudil usbal fulaniya fil ardil fulaniya, kamu ambil rumput di bumi ini ya. Rumput ini di bumi ini ya. Ambil Nabi Musa, dikecek, disumpelno waras giginya. Beberapa hari atau beberapa minggu sakit lagi, karena sudah tahu resepnya langsung ambil rumput kemarin. Ambil rumput, dikecek lagi, disumpelno, ya Allah tambah sakit. Kamu nggak lapor saya sih. Kamu yakin bahwa rumput itu bisa menyembuhkan? Tambah cekot-cekot. Itu salah keyakinannya. Yang pertama yakin pada Allah, perintah Allah sembuh. Yang kedua yakin pada rumputnya bisa menyembuhkan, sehingga efeknya berbeda. Itulah akidah, harus dibetulkan ya. Bagian dari akidah kita yakin yang menyembuhkan Allah, ya. 194 Mukti itu diparingi ingsun, muktiyat diparingi sapa umat ingsun, umatku diberi sayan ing sesuatu, lam yu'tahu kang ora diparingi ing sayan sapa ahadun seorang pun ya. Isim nakira jatuh salah nafi, lam yang menunjukkan umum. Seorang pun tidak diberi ya. Seorang pun dari umatku tidak diberi sesuatu ya. Umatku diberi sesuatu yang tidak diberikan seorang pun dari umat-umat terdahulu. Lam yu'tahu kang ora diparingi hu ing syai'an sapa akatun wong suci mil umami saking beberapa umat. Jadi umatku diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun dari umat-umat terdahulu, umat nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Itu ayakulu ento ngucap sapa umati indal musibati nalika kena musibah, nalika kebelayan ya. Mengucapkan apa kalau kena musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna satemene kita iku lillahi ketuwe Gusti Allah, wa inna lan satemene kita ilahi maring Allah iku raji'una bakal balik kabeh. Ramau ditanya di sapa Ibnu Mardawaihi an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas. Jadi kalau kita kena musibah, sabar. Salah satunya mengembalikan segala hal kepada Allah ya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar, yang mengatakan ketika kena musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kami ini ya, sesungguhnya kami milik Allah. Ya terserah Allah mau diambil lagi. Kita ini milik Allah, mau diapakan istri aja, mau milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah, nanti mati kembali kepada Allah. Maka segala urusan kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu namanya istirja. Jadi mengembalikan semua perkara kepada Allah. Enteng hidup kalau seperti ini. Kena musibah, ini sudah takdir Allah. Kita ini milik Allah, yes, manut aja. Suatu saat akan kembali kepada Allah. Maka kembalikan segala kepada Allah, akan menjadi ringan ya. Anak nakal, kembalikan bahwa ini takdir Allah. Kembalikan pada Allah, menjadi ringan. Jika suami nakal, kembalikan pada Allah. Mau apa lagi? Bukan dipecat, maksudnya itu urusan kita kembalikan kepada Allah, berdoa ya. Nakal mau diapakan lagi? Nakal ya kita ingatkan, kita doakan ya. Urusan istri harus taat pada suami, jangan sampai terganggu, harus tetap taat pada suami asal tidak menyuruh musyrik ya. Tetap harus taat, harus melayani dengan baik ya. Harus mengingatkan kepada kebaikan dan mendoakan. Tidak boleh dimusuhi ya, tambah kabur dari rumah tambah bingung nantinya.
Ya memang kadang-kadang harus ditegesi suami itu. Harus ditegesi supaya menjadi baik. Fir'aun kayak apa itu? Istrinya adalah orang baik, Siti Asiyah. Orang yang mengaku Tuhan ya Fir'aun. Tapi istrinya adalah termasuk wanita yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran. Berarti kan termasuk wanita baik ya. Maryam banat di dalam surah Juz 28 dia Il qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Jadi mau mati itu ya. Il qalat rabbi ibni li, ketika berkata bangunkan aku ya di sisimu baitan fil jannah, rumah di surga ya. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan yang kejam itu. Ya. Wa najjini minal qaumil zalimin, ya. Dan selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim ya. Itu adalah istri Fir'aun ya. Tapi disebutkan termasuk wanita yang bagus. Jadi ada wanita yang bagus itu yaitu istri Fir'aun ya. Salah satunya nanti bisa dibaca surat At-Tahrim ayat 11 ya. Satu 95 Aktu maringono sira kabeh ajira ing buruh ajra'u ing buruane buruh, upahnya buruh qabla ayajifa sujrunge yen to garing apa arukuhu keringete ajir. Wa alimu lan awe weruh sira kabeh ajrahu ing buruane ajir, upahnya ajir, bahwa kalau utawi ajir iku fi amali dalam pekerjaannya ajir. Wawan yang hati sebab baik membayaki. Jadi menurut ini gerakan bos manajer ya harus memberi upah buruhnya ya, karyawannya sebelum kering keringatnya, maksudnya secepatnya. Kalau bisa tanggal 1 cair. Tanggal 1 cair. Jangan sampai ditunda-tunda dengan alasan apapun kecuali daruratnya. Ya, tapi kalau ada kenapa ditunda-tunda? Dia kan sudah kerja ya. Bahkan menurut ini beritahu upahnya ketika kerja. Maksudnya biar jelas ini upahnya berapa ini. Maka di dalam perusahaan biasanya ada kontrak di depan, sebulan gajinya sekian, itu bagus itu. Belum kerja sudah ada kontrak. Kalau ini beritahu upahnya ketika sedang kerja, maksudnya biar tidak kecewa deh. Ya. Maksudnya dalam masa kerja ini diberitahu kamu nanti sebulan dapat sekian, seminggu dapat sekian, sehari sekian ya. Biar semangat kerjanya. Jadi ternyata perusahaan itu mengamalkan hadis ini, ada kontrak sebelum kerja. 2, kajiannya awal bulan ya. Enggak, syukur-syukur gajiannya tiap hari. Itu malah belum kering keringatnya sama sekali dia. Maksudnya secepatnya lebih baik ya, sesuai dengan kontraknya lah. Kalau kontraknya harian ya bayar harian, kontraknya mingguan bayar mingguan, kontraknya bulanan bayar bulanan, kan sesuai dengan kontrak. Jadi
muamalah itu melihat akadnya atau kontraknya yang jadi pedoman itu ya. Akad itu yang jadi pedoman. Kemudian sekarang saya butuh ini, anak saya mau bayar sekolah. Nah kontraknya sebulan sekali. Ya kewajiban bayar sebulan sekali. Lah ke tengah bulan butuh. Nah itu harus kontrak lagi, namanya utang piutang. ngebon. Ya. Harus akad lagi. Akadnya utang piutang, bukan akad bayaran. Ya syukur-syukur kalau bosnya dermawan atau murah hati, ya wis gak apa-apa, kamu gajimu ambil di depan, atau gaji yang sudah kerja seminggu tak bayar sesuai dengan yang sudah kerja seminggu walaupun biasanya gajinya bulanan. Itu biasanya bos yang baik seperti itu. Jadi kontrak, jadi dalam muamalah gantung kontraknya, yang jadi adalah kontrak akad. 196 azamun nasi utawi paling gede manusia apa nih hamman, sedih, wong sing paling nemen sedih prihatin iku al mukminu wong mukmin ya tamu kang memperhatikan sang mukmin bi amri dunya kan urusan duniane mukmin wa amri akhiratihi lan urusan akhiratil mukmin. Rawajan hadis sebab majah an Anasin saking Anas. Menurut ini yang paling gede susah orang mukmin yang memperhatikan urusan dunia dan akhiratnya. Dunia enggak usah dipikir teman-teman, tambah sedih ya mikir nyambut gawe, ya mikir akhirat itu abot ya. Contoh guru ya wis berangkat mulang mikir beras kosong nang omah kasih temulang teman sedih tok nang kelas. Iku contoh, jadi contoh kecil ya. Jadi mau mulang kok mikir wakul numplak ya kasih temulang. Sedih terus nang kelas. Jenenge mikir dunia ya mikir akhirat. Mungkin mulang akhirat sekonumpul itu dunia, atau mikir bayaran mbak mulang. Ya mikir mulang ya mikir bayaran, tambah sedih mana ya. Pemane mundur ya mesti tanggal 1 tanggal 5 kurang dibayar, tambah sedih nemen. Wis arep-arep tanggal 1 TU-ne loro gak sida bayar. Apa gak sedih nemen iki jenenge mikir dunia ya mikir akhirat, masih dinemen meleset. Maka pikir akhirat saja, dunia akan ikut, gak sedih-sedih nemen mikir akhirat itu ya. Aslinya mikir akhirat dunia sama-sama sedihnya kalau memang benar-benar. Orang ketinggalan jamaah kalau mikir akhirat ya ketinggalan jamaah sekali dah, sedihnya luar biasa. Tapi kalau orang mikir dunia gak mikir akhirat ya, gak sholat pun gak sedih. Pedagang kan cuma mikir dunia, maka ketinggalan jamaah juga sedih, gak sholat juga sedih. Gak mikir akhirat, yang dipikir cuma dunia. Nah, yang sedih mikir loro, yang mikir dunia, yang mikir akhirat. Ini sedih. Ya bagaimana caranya? Ya jangan dipikir yang sudah dipikir Allah, jangan dipikir. Urusan rezeki Allah yang mikir, jangan dipikir teman-teman. Usaha tawakal. Sudah ada yang mikir Gusti Allah. Anak lahir mikir kok sekolah ya opo. Si ado wong baru lahir mikir sekolah kate bayar asuransi ya ketahuan. Iya. Wis diasuransikan sama Gusti Allah. Gak usah mikir asuransi ini kok bayar 2 kali lipat ya, anak pertama, anak kedua, ketiga. Wah, tambah bingung ya men. Asuransikan kepada Allah ya. Asuransikan kepada Allah pasti. Wis enak-enake wong Jawa, enak sego enak upo anteng pikiran. Kok enak sego enak upo, enak nyawa enak upo. Ya Gusti Allah
ngetokno bayi ya mesti diberi rezeki lah. Cuma filosofi Jawa enek nyawa enek upuk, maka wong desa-desa nggih anak sak akeh-akeh wis gak wedi. Karena filosofinya enek nyawa enek upuk. Tapi ya gak boleh ngawur sebenarnya. Kita ini harus merencanakan juga, berpikir yang rasional, karena ayat melarang meninggalkan keturunan dalam keadaan larat dan minta-minta pada manusia, juga dilarang ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim ya. Hendaknya takut orang-orang yang meninggalkan ya generasi setelahnya dzurriyyatan dha'afan, keturunan yang lemah-lemah, mungkin lemah ilmunya, lemah ekonominya, apalagi lemah imannya ya. Jadi jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Terutama diusahakan kuat imannya ya, kuat ilmunya, kuat ekonominya ya. Kalau ada iman, ada ilmu, insya Allah ekonomi ngikut ya. Ilmu kan banyak, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu untuk bekerja, ilmu untuk akhirat, ilmu untuk bekerja hidup di dunia, itu ada ilmunya semua. Mau jualan air ada ilmunya. Kalau cuma air dibungkusi plastik kiloan ya, bungkusnya gula pasir ya murah kan. Tapi begitu dikemas, diizinkan Departemen Kesehatan ya, BP POM ya, diberi label ya, misalkan ya WNAE atau ada maku ini apa mana ya, nah itu harganya sudah berbeda. Kan apa, yang ngemas berbeda, ilmunya berbeda. Nah, di plastik di karet ya murah karena ilmunya rendah, itu ilmunya. Jadi saya itu sering mencontohkan gampang-gampangan ini, ilmu berbeda pasti penghasilan berbeda, pendapatan berbeda, pendapat berbeda, pendapatan berbeda ya. Contoh aja, orang ngomong, gak usah ngomong, orang senyum itu, orang senyum itu ada yang dibayar dan ada yang tidak. Banyak orang senyum gak dibayar tapi begitu artis senyum, di foto senyum Pepsodent kontraknya jutaan pasti, hanya senyum diambil gambarnya. Jadi ternyata senyum itu ada ilmunya, senyum ada ilmunya. Maka kalau orang punya ilmu akan diangkat. Maka Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang punya iman, yang Allah mengangkat ya, orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu ke beberapa derajat ya. Punya ilmu saja tidak beriman sudah diangkat di dunia, tapi nah itu penemu-penemu ilmu, ilmuwan itu diangkat karena ilmunya banyak terhormat ya. Walaupun kafir tapi karena punya ilmu terhormat, jadi direktur perusahaan macam-macam ya. Orang yang punya iman juga diangkat oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Para ulama diangkat karena ilmu dan imannya. Kalau pintar tapi elek ya kadang turun derajatnya ya, karena koruptor dihukum, dimaki-maki orang. Jadi kuncinya kita itu ilmu harus digunakan untuk kebaikan. Orang kafir yang menemukan ilmu tapi untuk kebaikan pasti dihormati orang. Tapi kalau penemu ilmu kok digunakan untuk kejelekan pasti direndahkan orang. Kenapa? Ya nggak baik. Jadi ilmu itu bukan berarti bebas nilai ya. Ilmu itu harus diwarnai dengan nilai. Jadi digunakan untuk kebaikan ya. Jangan buat bom ya. Nuklir untuk tenaga listrik bagus, tapi buat bom jangan.
Jadi ilmu itu kalau menurut filosofisnya Pak Jabar itu kayak pisau itu. Mau buat nusuk orang apa ngiris roti ngiris sayur. Tergantung yang kita pakai untuk apa ilmu itu. Ya, ilmu digunakan untuk kebaikan, oh baik. Ilmu digunakan untuk kejelekan, oh jelek ya. Rawahu Ibnu Majah an Anasin 197. Aghamun nasir tai paling gede ni manusia apa nih hakon ha'i alal mar'ati ing atase wong wadon iku zawjuha suamine mar'ah. Manusia yang paling berhak pada istri adalah suami. Ayah bagaimana? Ibu bagaimana? Wis nek rabi nek nikah ya wis. Suami berhak mengatur, berhak lain-lain. Orang tua tetap kita taati birrul walidain. Tapi yang punya hak qawamun memanage istri adalah suami ya. Sudah diserahkan oleh ayahnya kok. Sudah dinikahkan berarti sudah diserahkan. Kayak orang jual beli itu ya. Ya orang jual beli misalkan sepeda dijual, ya sudah tergantung pemilik sepeda. Anak kok dinikahkan ya tergantung suami. Nah, coba kan mazhab Syafi'i ini kan munakahah dibedakan dengan ibadah. Fikih ibadah beda dengan fikih munakahah karena dianggap tidak sama. Tapi kalau mazhab Hanafiyah mirip jual beli gitu. Jadi seolah-olah wali menyerahkan pada suami kan menjual gitu. Wong ada barang ada mas kawin itu adalah dianggap alat tukarnya. Wa azamun nasi utawi paling gede nih para manusia apane hakon hak ala rajul kita si wong lanang iku umuhu ibune rajul. Sedangkan orang laki-laki yang paling berhak ya atas dia ya ibunya. Karena itu suami harus tetap hormat pada ibu ya. Karena itu istri juga harus menghormati mertua. Karena apa? Istri harus taat suami. Nah, suami ini menghormati ibu berarti harus ngikut menghormati mertua. Tidak boleh istri musuh mertua itu. Rawahu nyatane hadis sebal hakimu an Aisyah saking Aisyah. Bagaimana kalau mertuanya jelek? Ya, jangan dikituin jelekannya, tapi Anda sebagai menantu ya harus baik itu sama dengan orang tua. Walaupun akad tercerai itu tetap sebagai ibunya, sebagai mertua. Walaupun istri belum diapa-apakan ya, angkat tuh kau tuh nikah, saya cerai lah. Itu sudah menjadi mertua, bahkan nggak batali ya. Nggak batali. Dengan istri sudah cerai, tapi tidak ada bekas mertua, tetap sebagai mertua Anda harus menghormati. Ini Islam sangat menghormati orang tua, mertua, sampai hanya akad saja cerai itu masih harus menghormati karena ikatannya nggak lepas. Sebagai mertua itu nggak lepas, walaupun cerai dengan anaknya ya. Menantu ya menantu tetap ya. Jadi bekas menantu ya nggak ada. Hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu ya tetap ya. Rawahu hadis sebal hakim wa Aisyah. Jadi ringkasnya istri sebaiknya mentaati suami ya. Kalau suami zalim kayak Fir'aun ya, hak suami istri harus diberikan. Dia zalim kan kepada Allah ya. Harus kita doakan. 198 A'dhamun nisa utai paling gede ni para manusia apa nih barokatan barokai kebaikannya iku aisaruna paling entengi paling gampangnya paling entengi paling gampang ini apa nih maunatan mas kawin deh. Dalam hadis lain itu aisaruna bil mahri paling
mudah dalam menentukan mahar. Kalau di sini maunatan asal mana itu, maunatan adalah biaya hidup. Tapi maksudnya ya kalau diartikan maunatan biaya hidup ya boleh lah. Deriman paling wanita yang hadis sepo Ahmad dan Aisyah. Ya. Jadi wanita yang terbaik itu yang mas kawin ini sing gampangan, biaya hidup sing gampangan, gak neko-neko, gak kakean syarat. Ya. Ada yang di beberapa daerah itu mas kawin ini kegedean, ya. Jaluk perangkat kamar selengkapnya, mulai dipan, lemari, perhiasan, ya. Kosmetik lengkap, nek perlu kaos kaki, pakaian lengkap. Nah ini kakean syarat. Ya ngaca diri ya nek cantik dan anaknya orang terhormat. Bukan emang biasa kok mas kawin larang-larang. Gak usah. Ya nek wajah cantik maklum. Wajah pas-pasan ya semurah-murah. Intinya apa? Islam itu mengajarkan yang mudah, nggak usah susah-susah. Nanti kalau zaman dulu itu banyak orang Arab karena mahal ya, jadi banyak yang jomblo itu lelaki ya. Sayyidina Umar punya kebijakan sebagai kepala negara Amirul Mukminin ini harus dibatasi nih, maksimal mas kawin itu paling tinggi sekian ya, ditentukan oleh Sayyidina Umar. Tapi diprotes oleh seorang wanita. Beraninya Anda ini menentukan mas kawin. Ayat aja nggak menentukan, Nabi nggak menentukan. Ya. Nisa aswaduqotihinna nikhlah. Berilah wanita akan mas kawinnya nikhlah sebagai pemberian yang manis, yang rela itu ya. Akhirnya dicabut itu keputusan negara. Dipreteli dari tempat pengumuman negara itu. Inilah Sayyidina Umar. Pokoknya Al-Quran wis tunduk ya. Benturan dengan Al-Quran tunduk Sayyidina Umar. Benturan dengan hadis tunduk ya. Itulah baiknya. Maka Sayyidina Umar disebut waqaf, yang sangat tunduk pada Al-Quran dan hadis Rasulullah ya. Jadi ringkasnya, kalau menentukan mas kawin jangan terlalu rumit. 2, biaya hidup jangan terlalu rumit. Gampang-gampangan aja. Di sini enak dipangan ya. Siapa yang punya dimakan, bukan tekmu tekku dewi enggak ya. Ya milik bersama dan saling merelakan kan sama enaknya ya. Kalau nggak ada contoh kan, fa in tibna lakum an syai'im minhu, kalau istri itu berbaik hati tentang mas kawin tadi ya dimakan bersama, gak masalah. Wong istri lera wis didol, kalau di beras mas kawin didol, gak masalah. Sudah berbaik hati. Fa inti ba'na lakum syai'in nafsan fakulu hani amari'an. Makanlah yang enak seger. Itu maksudnya apa? Ya saling memberi, saling melirakan suami istri itu. Wis enak duwe sing wedok duwe, bayaran guru sing wedok sing ngajar. Ya wis, sing lanang nggak dapat penghasilan, terus gitu ku beras dimakan bareng kan enak. Tidak nuntut-nuntut. Ya betul, kewajiban suami menafkahi istri kalau punya ya. Dalam hadis itu ada namanya sahabat wanita itu, kalau nggak salah sahabat Hindun mungkin, sampai mencari biji kurma untuk dijual. Itu karena suaminya mungkin nggak punya uang ya. Sampai istri juga kerja, boleh kerja istri. Dan masa sahabat juga banyak yang pengusaha istri itu. Ya, teman saya di Khadijah kan pengusaha ya. Mungkin juga ada pengusaha-pengusaha wanita yang lainnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk pengajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.